Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih dengan channel Smart Striker 82. Di video kali ini saya akan membahas modul 2.3 yang ada pada blog smartstriker82.com. Oke, materi yang akan kita bahas adalah himpunan. Himpunan adalah kumpulan objek-objek yang terdefinisi dengan jelas. Contoh himpunan: kumpulan benda di kelas, meja, kursi, papan tulis, penghapus, mading, dan seterusnya. Kemudian bilangan asli 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Kemudian bilangan prima 2, 3, 5, 7, dan seterusnya. Nah, ini merupakan notasi himpunan jika A sama dengan X, di mana X-nya antara 2 sampai 7 dan X bilangan ganjil. Maka diperoleh NA itu merupakan banyaknya anggota himpunan A. 3 di sini merupakan anggota dari himpunan A. Sedangkan 4 di sini bukan anggota himpunan A karena tidak termasuk himpunan bilangan ganjil. Ada beberapa operasi himpunan. Yang pertama adalah A komplement, yaitu himpunan yang beranggotakan selain anggota A. Jadi ini diagram Venn-nya. Ini himpunan A, kemudian di luar anggota A itu merupakan A komplement. Selanjutnya adalah A gabungan B, yaitu himpunan yang anggotanya gabungan antara anggota A dan anggota B. Nah, ini merupakan diagram Venn-nya seperti ini. Selanjutnya adalah A irisan B. A irisan B yaitu himpunan yang anggotanya anggota A yang juga anggota B. Jadi di sini ada irisannya, ada di A dan juga ada di B. Kemudian A dikurangi B atau A selisih B yaitu himpunan yang anggotanya himpunan A yang tidak sama dengan anggota himpunan B. Artinya di sini anggota himpunan A di luar anggota B. Jadi untuk mencari A minus B itu kita cari himpunan A dikurangi irisan dari A dan B. Kalau B min A berarti himpunan B dikurangi irisan dari A dan B. Oke, kita coba terapkan operasi himpunan ini untuk menyelesaikan soal-soal yang ada pada modul tersebut. Soal nomor 15. Diketahui S merupakan bilangan asli kurang dari 13. P merupakan bilangan faktor dari 12. Q bilangan kelipatan 2 kurang dari 13. Pertanyaannya, himpunan dari komplement P gabungan Q adalah. Oke, coba kalian kerjakan terlebih dahulu. Oke, berikut ini pembahasannya. Kita tahu bilangan asli kurang dari 13 adalah 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya sampai 12. Kemudian faktor dari 12 adalah 1, 2, 3, 4, 6, 12. Kemudian bilangan kelipatan 2 kurang dari 13 adalah 2, 4, 6, 8, 10, 12. Nah, kita cari terlebih dahulu P gabungan Q. P gabungan Q adalah anggota P kita gabung dengan anggota Q. Jadi semua bilangan di sini kita gabung 1, 2, 3, 4, 6, 8, 10, dan 12. Nah, di sini pertanyaannya adalah komplement, berarti selain P gabungan Q tapi masih di dalam semestanya. Oke, berarti selain ini adalah 5, 7, 9, 11. Oke, kita akan lanjut ke soal berikutnya. Diketahui S adalah himpunan bilangan asli yang kurang dari sama dengan 12. P merupakan himpunan bilangan prima dengan notasi X lebih besar dari sama dengan 1 dan X kurang dari 12. Sedangkan Q merupakan himpunan bilangan ganjil di mana X lebih besar sama dengan 1 dan X kurang dari sama dengan 12. Pertanyaannya, diagram Venn yang tepat untuk himpunan di atas adalah. Oke, coba kalian pikirkan terlebih dahulu. Oke, pembahasannya sebagai berikut. S himpunannya adalah 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya sampai 12. Kemudian bilangan prima yang dimaksud pada himpunan B adalah 2, 3, 5, 7, 11. Sedangkan Q adalah 1, 3, 5, 7, 9, 11.
Ternyata antara P dan Q ini ada anggota himpunan yang sama. Berarti P dan Q ini beririsan, yaitu 3, 5, 7, dan 11. Nah, untuk itu kita cari diagram Venn yang ada irisannya. Nah, diagram Venn yang ada irisannya ada 3, 1, 2, 3. Sedangkan yang irisannya 3, 5, 7, 11 adalah yang C. Seperti ini. Jadi jawabannya adalah C. Oke, sekarang kita akan bahas tentang himpunan bagian. Himpunan A disebut himpunan bagian B apabila semua anggota A itu merupakan anggota B. Nah, ini simbolnya A himpunan bagian dari B. Contoh, A sama dengan 1, 2, 3. Maka himpunan bagian dari A adalah, nah, kita tulis semua anggota himpunan bagian dari A. Yang pertama adalah himpunan kosong. Karena himpunan kosong selalu ada di setiap himpunan. Kemudian himpunan bagian yang anggotanya 1 adalah 1, 2, dan 3. Kemudian himpunan bagian yang jumlah anggotanya 2 adalah 1,2, 1,3, 2,3. Dan yang terakhir himpunan bagian yang anggotanya ada 3 adalah 1, 2, 3. Jadi banyak himpunan bagian ada 8 dan dapat dirumuskan dengan 2 pangkat N, di mana N itu banyaknya anggota pada himpunan A. Sehingga pada kasus ini banyaknya himpunan A ada 3, maka himpunan bagiannya 2 pangkat 3 sama dengan 8. Nah, selanjutnya banyak himpunan bagian itu kita dapat mencarinya dengan segitiga Pascal. Oke, coba perhatikan soal selanjutnya. Diketahui himpunan A di mana X-nya lebih besar dari 2 dan X kurang dari sama dengan 12 dan X bilangan genap. Banyak himpunan bagian A yang memiliki 3 anggota adalah. Oke, coba pikirkan terlebih dahulu. Oke, pembahasannya sebagai berikut. A himpunannya adalah 4, 6, 8, 10, 12. Banyak anggota dari himpunan A ada 5. Nah, karena yang ditanyakan itu lebih spesifik, yaitu himpunan bagian A yang memiliki 3 anggota, maka kita buatkan segitiga Pascal. Nah, segitiga Pascal yang dibuat itu terdiri dari N plus 1 tingkat. Jadi 5 ditambah 1 adalah 6 tingkat. Ini tingkat pertama, tingkat kedua, tingkat ketiga, tingkat keempat, tingkat kelima, tingkat keenam. Atau yang paling mudah kalian cari bilangan yang ada angka 5-nya. Sesuai ini yang ada angka 5-nya di urutan yang kedua. Oke, seperti ini. Jadi dibuat segitiga Pascal 1, 1, 1, ini 1, 2, 1, 1, 3, 3, 1, 1, 4, 6, 4, 1, 1, 5, 10, 10, 5, 1. Jadi segitiga Pascal cirinya bilangan yang ada di bawah hasil penjumlahan dari dua bilangan di atasnya. 4 tambah 6, 10, 1 tambah 4, 5. Dan seterusnya. Nah, di sini itu himpunan bagian yang tidak memiliki anggota, ini yang memiliki 1 anggota, ini yang memiliki 2 anggota, dan ini himpunan bagian yang memiliki 3 anggota. Jadi banyak himpunan bagian A yang memiliki 3 anggota ada 10. Oke, jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe agar kalian tidak ketinggalan info selanjutnya. Oke, kita lanjutkan ke penerapan himpunan. Teori himpunan yang biasanya digunakan dalam penerapan himpunan adalah SAPIL. Jadi di sini saya menggunakan singkatan ya, biar mudah untuk diingat. Jadi S sama dengan A ditambah B dikurangi I tambah L. Jadi kita bacanya SAPIL. S ini merupakan himpunan semesta, A ini himpunan A, B himpunan B, kemudian I itu irisan antara himpunan A dan B. Sedangkan R ini di luar himpunan A gabungan B. Contoh, dalam suatu kelas terdapat 30 siswa, berarti S-nya sama dengan 30. 21 siswa mengemari pelajaran matematika, A-nya sama dengan 21. 8 siswa mengemari pelajaran IPA, B-nya sama dengan 8. 3 siswa tidak mengemari pelajaran matematika maupun IPA, berarti di luarnya, jadi L-nya 3.
Maka yang ditanyakan banyak siswa yang mengemari mata pelajaran matematika dan IPA. Nah, ini yang ditanyakan irisannya. Sehingga kita peroleh 30 sama dengan 21 tambah 8, 29 tambah 3, 32 dikurangi I. Jadi I-nya sama dengan 2 siswa. Oke, kita akan terapkan rumus ini untuk menyelesaikan soal-soal yang ada pada modul tersebut. Soal nomor 17, sebuah kelas yang terdiri dari 40 siswa diperoleh data 30 siswa pernah berkunjung ke Ancol dan 25 siswa pernah berkunjung ke Taman Mini. Jika 10 anak tidak pernah berkunjung ke Ancol maupun Taman Mini, banyak anak yang pernah berkunjung ke kedua tempat tersebut adalah. Oke, silahkan kalian kerjakan terlebih dahulu. Oke, pembahasannya sebagai berikut. Kita gunakan rumus sampel S sama dengan A tambah B dikurangi I tambah L. Di sini diketahui S-nya 40, A-nya 30, kemudian B-nya 25. Nah, di sini ada 10 anak tidak pernah, berarti L-nya 10. Maka yang ditanyakan adalah irisannya. Jadi yang pernah berkunjung di kedua tempat tersebut. Oke, seperti ini. Kemudian kita hitung ini 40 sama dengan 30 tambah 25, 55 tambah 10, 65 dikurangi I. Jadi I-nya sama dengan 65 kurangi 40 sama dengan 25. Oke, mudah bukan? Oke, kita lanjut ke soal nomor 18. Ada 40 peserta yang ikut lomba. Lomba baca puisi diikuti oleh 23 orang. Lomba baca puisi dan menulis cerpen diikuti 12 orang. Banyak peserta yang mengikuti lomba menulis cerpen adalah. Oke, silakan kalian coba terlebih dahulu. Oke, berikut ini pembahasannya. Kita gunakan rumus sampel. S-nya di sini diketahui 40, kemudian A-nya 23. Kemudian yang membaca cerpen ini yang ditanyakan, jadi B yang ditanyakan. Kemudian yang mengikuti keduanya ada 23 orang. Oke, kemudian yang mengikuti kedua lomba tersebut ada 12 orang. Dan yang tidak mengikuti lomba puisi dan menulis di sini tidak ada datanya, jadi 0. Kemudian kita hitung 40 sama dengan 23 kurangi 12, 11 ditambah B. Jadi B-nya sama dengan 40 kurangi 11, 29. Jadi sehingga yang mengikuti lomba menulis cerpen ada 29 orang. Oke, langsung kita menuju ke soal yang terakhir. Di sebuah pasar terdapat 40 orang pedagang. 25 orang pedagang menjual tas, 23 orang pedagang menjual sepatu, dan 17 orang pedagang menjual keduanya. Banyak pedagang yang tidak menjual tas maupun sepatu adalah. Oke, silakan kalian pikirkan terlebih dahulu. Oke, berikut ini pembahasannya. Kita gunakan rumus sampel. Di sini S-nya 40, kemudian A-nya 25, B-nya 23. Nah, 17 ini merupakan irisan dari keduanya. Jadi dikurangi 17. Sedangkan yang ditanyakan di luar dari gabungannya itu. Banyak pedagang yang tidak menjual tas maupun sepatu. Ini misalkan L. Sehingga kita peroleh 40 sama dengan 25 ditambah 23, 48, 48 kurangi 17, 31. 31 ditambah L. Jadi L-nya sama dengan 40 dikurangi 31 sama dengan 9. Jadi banyak pedagang yang tidak menjual tas maupun sepatu ada 9 orang. Oke, sekian dulu pembahasan saya di video kali ini. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.